wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum yang indah, makin semangat. Yes! Ya, alhamdulillah. Hari ini kita dapat berhadir kembali ke sekolah dengan badan yang sehat dan semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak, ibu akan mengabsen kalian lebih dahulu. Ahmad Al-Akbar, Aidil Rahman, alhamdulillah semuanya hari ini dapat hadir ke sekolahan. Nah, untuk kesiapan belajar kalian, ibu akan memeriksa siapa yang di meja atau lakinya masih ada sampah. Adakah sampahnya? Sudah ada. Sudah ada. Kalau begitu, persiapkan buku dan alat tulis kalian serta handphone. Anak, hari ini kita akan mempelajari bab menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tapi sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin tentang apa? Saya Bu. Ya, Mardian. Hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam Qamariyah. Siapa yang masih ingat ada berapakah huruf alif lam qamariyah? Saya Bu. Ya, Akbar. Ada 14 huruf Bu. Ada 14 huruf. Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan cara membaca alif lam qamariyah dan alif lam samsiah? Saya Bu, Ya, sekarang. kalau alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca jelas, sedangkan alif lam samsiah, maka alif lamnya dileburkan. Iya, kalau alif lam qamariyah dibacanya jelas, sedangkan alif lam samsiah dibacanya leburkan. Kalian bisa membedakan huruf alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Itu akan berguna ketika kalian membaca surah-surah di dalam Al-Quran. Nah, terutama ketika membaca surah di dalam sholat. Nah, untuk materi kita hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, anak-anak, sholat itu rukun Islam yang keberapa? Kedua. Yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan arti sholat? Saya Bu, menyembah Allah. Menyembah Allah. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu, sholat artinya ibadah kepada Allah yang di dalamnya ada gerakan takbir, ruku dan sujud. Ya, sholat itu ada gerakan takbiratul ihram, ada gerakan ruku, dan ada gerakan sujud. Nah, kemudian selain sholat fardu, ada sholat apa lagi? Nah, berapa kali kita dalam sehari sholat fardu? 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari. Nah, siapa yang bisa mengartikan zikir? Saya Bu. Ya, Said. Bacaan yang menyebut nama Allah. Bacaan yang menyebut nama Allah. Contohnya ada bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Siapa yang tahu tasbih itu kayak apa bacaannya? Subhanallah. Allah. Tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan zikir
antaranya juga adalah membaca Al-Quran. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, anak-anak, kita akan menyaksikan video berikut ini. Yang kelima, memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian menyaksikan video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Ya. Apa yang dimaksud dengan perbuatan keji dan mungkar? Apa yang dimaksud dengan perbuatan keji dan mungkar? Siapa yang bisa menjawabkan pertanyaan Pia? Saya, Bu. Ya, Perbuatan Nadia. keji dan mungkar adalah perbuatan yang melanggar larangan Allah, seperti larangan mencuri, suka berbohong, dan mengejek orang lain. Apakah kalian berzikir setelah sholat? Iya, Bu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan sholat dan zikir? Hati menjadi tenang, Bu. Hati menjadi tenang. Nah, anak-anak, mengapa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat? Ya, Mas ya. Agar dilindungi oleh Allah. Agar selalu dilindungi oleh Allah. Nah, mengapa sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Kemudian bagaimana sholat dan zikir yang benar yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Serta sholat itu terbagi menjadi berapa berdasarkan hukumnya. Nah, jadi ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok. Silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Anak, apa ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Ya, ini bahan referensinya. Ambil di referensinya. Apakah ada yang belum jelas? Jelas. Ambil cari di buku. Tidak melaksanakan sholat dengan benar seperti tidak Waktu mengerjakan tugas sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Sudah, maka kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai sholat dapat mencegah perbuatan keji lagi mungkar. Kemenang RI menafsirkan ayat ini bahwa sesungguhnya salat yang sesuai dengan tuntunan dan berkualitas itu mencegah seseorang dari terjerumusnya ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Hal ini karena substansi salat adalah mengingat Allah yang mengingatnya ketika akan terpelihara dari dosa dan kemaksiatan. Salat yang ditunaikan 5 kali sehari semalam merupakan ibadah yang mampu mencegah perlakuan dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikianlah presentasi kami kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa ada orang yang mengajarkan salat tetapi masih suka berbohong dan mengajak orang lain? Maka sholat dengan benar seperti tidak kusyuk. Sholat. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Merupakan hal yang pertama kali akan dihisab di hari pembalasan. Demikian penyampaian dari kami kepada teman-teman. Jika ada yang ingin dipertanyakan kami silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya.
Bagaimana agar kita bisa salat dengan benar? 1. Melaksanakan salat tepat waktu. 2. Tidak menunda-nunda salat. 3. Mengerjakan salat dengan khusyuk. 4. Mengerjakan salat dengan niat hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Baiklah, kita akan dengarkan kesimpulan dari kelompok kedua. Kami akan menyimpulkan hasil kelompok kami. Nah, diskusi, silakan. Cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah yaitu dengan 1. Menjalankan salat dengan khusyuk dan berkualitas. 2. Membaca dan memahami makna Al-Quran serta kandungannya. 3. Berkumpul dengan orang-orang saleh. 4. Membaca buku, artikel dan bacaan agama. Menjalankan perintah Allah dengan istiqamah. Iya, jadi cara meningkatkan ketakwaan yang pertama tadi dengan menjalankan salat dengan khusyuk. Kedua, membaca Al-Quran serta memahami makna dan kandungannya. Ketiga, berteman atau berkumpul dengan orang-orang saleh. Kemudian menjalankan perintah Allah dengan istiqomah. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok kedua. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, salat sunnah itu apa saja? Salat sunnah contohnya adalah salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah, salat sunnah tahajud, salat sunnah duha, dan salat tarawih. Kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Rasa takut akan tumbuh pada orang yang menegakkan salat. Mereka akan mendorong untuk menghindari dosa. Salat dapat mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat jika kita mengerjakan dengan khusyuk dan benar, maka akan membuat kita untuk menghindari perbuatan tercela. Maka dari itu kita hendaknya melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Anak, ibu akan membagikan kepada kalian kartu. Masing-masing siswa akan mendapat 1 kartu. Kartu ini berisi soal dan jawaban. Nah, kalian harus mencari pasangan dari kartu yang kalian miliki. Nah, misalnya kalian punya kartu soal, berarti kalian harus mencari pasangan jawabannya yang benar. Dengan siapa nih kartu kuning? Dibaca, apakah yang kalian dapat itu soal kah? Aku jawaban. Jawaban. Ya, tapi jawaban apa? Sudah dapat pasangannya masing-masing? Sudah. Kalau begitu, kalian akan ibu minta maju ke depan, membacakan soalnya, membacakan jawabannya, dan ibu akan menilai. Nah, yang pertama siapa dulu yang mau maju? Kami, Bu. Ya, Rijal. Soalnya, Hikmah salat fardu dalam menjalani kehidupan. Membiasakan disiplin, sarana pembentukan kepribadian muslim. iya, tepuk tangan untuk Rijal. Yang kedua, Mengucapkan apal-apal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan salawat. iya, tepuk tangan untuk kelompok. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Rijal. Melaksanakan salat dan zikir dengan benar akan membuat kita selalu mengingat Allah dan merasa dalam pengawasan Allah sehingga menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, tepuk tangan untuk Rijal. Kita akan membagikan kepada kalian soal. Nah, kalian jawab ya. Di sini ada materinya juga. Silakan isi. Setelah kita belajar hari ini dengan metode kartu, mencari pasangan kartu, pengalaman apa yang kalian dapatkan pada hari ini?
Saya Bu, Ya, Hafizah. mengetahui bahwa jika dapat dilakukan di mana saja dan dapat membuat sampai. Ya, siapa lagi? Saya Bu, Ya, Sadikin. pelajaran ini seru dan menyenangkan. Iya, pelajaran hari ini seru dan menyenangkan. Sebelum Ibu menutup pelajaran, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan menyampaikan materi kita berikutnya adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir secara istiqomah. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.